nama saya Rinsari Kapa. Nah, seperti video saya yang sebelumnya telah membahas materi dari kelompok 1 tentang logika proposisi. Nah, pada video kesempatan ini juga saya akan membahas materi dari kelompok 2 dan kelompok 3 tentang penarikan kesimpulan serta relasi dan fungsi. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Di samping itu, ada 3 metode dalam penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama ada modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga sigolisme. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip logika. Prinsip-prinsip logika ada 2, yaitu yang pertama argumentasi dikatakan sah dan yang kedua argumentasi dikatakan tidak sah. Nah, seperti apa argumentasi dikatakan sah itu? Konjungsi dari premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil tautologi. Yang kedua ada argumentasi dikatakan tidak sah. Konjungsi dari premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil bukan tautologi. Kita masuk pada materi kelompok 3, yaitu relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap anggota domain tepat berpasangan dengan anggota kodomain. Jenis-jenis fungsi ada 3, yaitu yang pertama ada fungsi bijektif, yang kedua fungsi injektif, dan yang ketiga ada fungsi surjektif. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Yang kedua ada fungsi bijektif, adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan yang setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat dengan satu anggota domain. Yang ketiga ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, terakhir ada notasi fungsi. Notasi fungsi biasanya digunakan untuk menuliskan koordinat titik atau angka dari suatu grafik. Nah, sekian penjelasan singkat saya tentang penarikan kesimpulan serta relasi dan fungsi. Thank you for watching.